menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat paha tinggi. Apakah Kau mulia? Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Apakah Kau mulia? Kau hadir di sini, Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Apakah Kau mulia? Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Oh ya dalam ya kami tenang karena Engkau ada bersama kami ya Tuhan. Oh haleluya. Oh ya dalam ya Terima kasih Bapa. Terima kasih. Oh, terima kasih. Pada siang hari ini Tuhan, Kau kumpulkan kami di tempat ini, Yes. Jiwa-jiwa yang haus akan Kau, jiwa-jiwa yang haus akan pencurahan Roh Kudus, Terima kasih. jiwa-jiwa yang haus akan firman,
Kudus datang di setiap kami. Api-api Roh Kudus turun di atas kepala kami Tuhan. Dalam Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Di nama Tuhan, selamat siang, selamat beribadah. Aku undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, menari dan bersuka cita bagi namanya. Amin. Amin. Haleluya. Ya
Kudus tercurah di tempat ini. Amin saudara. Siapa yang rindu, lambaikan tanganmu saudara, dan minta Roh Kudus dinyatakan atas kehidupan kita. Amin saudara. Haleluya. Haleluya. Tempat ini urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini adalah harinya Tuhan. Dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat. Katakan hari ini adalah harinya Tuhan. Hari pembebasan telah tiba. Oh ya, padaku dosa. Mari bersorak gereja Tuhan bagi Dia. Tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru yang baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya. Yes. Sekali lagi, mari curahkan untuk kiri kananmu. Anggur baru tercurah kiri kananmu saudaraku, dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita. Amin. Ada perubahan yang radikal saudara. Serupa dengan Kristus. Amin saudara. Haleluya. Mari lebih dalam lagi kita menyembah Tuhan saudara. Berikan pujianmu, berikan penyembahanmu, berikan hatimu kepada Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang layak untuk terima segala pujian dan penyembahan kita. Dan saat kita menyembah Tuhan, Roh Tuhan berkarya, bekerja di dalam hidup kita, memulihkan jiwa kita,
Terima kasih Tuhan. Oralabaya shikarabaya sikarababa. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat kami menyembah, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku panggang kekudusan-Mu. Saat kami menyembah-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oralabaya syakirabarabaya saat ku menyembah-Mu, Rohmu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku menyembah-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran
Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Roh Kudus penuhi setiap kami. Oh ya lama ya se, ya lama ya se. Haleluya. Oh ya lama ya se.
maya la maya terima kasih. Roh Kudus, Kau sanggup mengubahkan setiap kami Tuhan. Roh Kudus, Kau sanggup menyembuhkan setiap kami. Roh Kudus, Kau sanggup memulihkan setiap keadaan kami Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Allah Roh Kudus. Oh, mengalir kuasa Roh Kudus di tempat ini. Mengalir kuasa-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Korala bayana barala baya shikara la barala bala bayana la baya. Oh, yene kera la baya korala baya shana. Oh, terima kasih Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, ya, mengalirlah di tempat ini. Pulihkan siap kami Tuhan. Pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu Tuhan, memulihkan setiap kami Bapa, memulihkan jiwaku, ya, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, pulihkan kami. Mari bangkit berdiri saudaraku. Mengalir, mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Oh, cuma saja mengalir, mengalirlah. Oh ya Roh Kudus. Ora la maya sikara la yara la moya shira la 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 la.
mengalirlah. Jamah kami Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Ya Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku, pulihkanku, amin. Pulihkanku, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat Roh Kudus yang Bapa berikan buat kami. Roh Kudus, Engkau adalah penolong bagi kami. Roh Kudus, Engkau adalah penghibur bagi kami. Roh Kudus, kami bersyukur kami memiliki Engkau. Engkau ada bersama-sama dengan kami, Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu dalam hidup kami, dalam kami melewati hari-hari kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Siang hari ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang mengurapi setiap hati dan pikiran kami dalam kami belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Tuhan baik, amin. Haleluya. Minggu ini kita memperingati minggu pencurahan Roh Kudus, ya. Kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan tentang karunia-karunia Roh Kudus. Haleluya. Bapak Ibu percaya bahwa Roh Kudus itu ada dalam hati kita, amin. Roh Kudus tinggal dalam hati kita, amin. Ya, Roh Kudus Bapa berikan buat kita. Dia adalah pribadi yang selalu siap untuk menolong kehidupan kita. Ya, kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan mengenai karunia-karunia Roh Kudus. Ya. Diambil dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 12. Bapak Ibu Saudara baca yang ganjil, saya baca yang genap. Ya Bapak Ibu Saudara. Ya, kita mulai 1, 2, 3. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu.
Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Ya. Dari pasal ini ada bermacam-macam karunia Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya catat itu ada 9. Berkata-kata dengan hikmat, berkata dengan pengetahuan, karunia untuk menyembuhkan, karunia iman, karunia mengadakan mujizat, karunia bernubuat, karunia membedakan roh, karunia bahasa roh, karunia mengartikan bahasa roh. Ya, Bapak Ibu Saudara, gereja Tuhan itu diperlengkapi dengan karunia-karunia rohani. Ya. Kita semua memiliki karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada kita, yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan tujuan apa Bapak Ibu Saudara? Dengan tujuan saling melengkapi. Dengan tujuan saling melengkapi. Nah, tetapi banyak orang percaya itu ada yang merasa iri. Ya, kenapa kok saya nggak kayak dia ya? Kenapa saya nggak bisa main drum ya? Kenapa saya kok? Kita mulai membandingkan karunia-karunia kita dengan karunia orang lain. Padahal firman Tuhan berkata, sumbernya itu dari roh yang sama. Ya, sumbernya dari Roh Kudus yang sama. Ya, Tuhan berikan karunia kita berbeda-beda untuk melengkapi satu sama lain, Bapak Ibu Saudara. Supaya kita saling melengkapi. Tuhan berikan karunia-karunia itu kepada kita. Nah, bagaimana kita bisa memperoleh karunia-karunia itu, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana kita bisa mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan sudah sediakan buat kita? Kisah Para Rasul 2 ayat 38 berkata, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus sudah tinggal dalam hati kita. Amin. Ya, ketika kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu tinggal dalam hati kita. Dan kita bisa memperoleh karunia-karunia Roh Kudus, Bapak Ibu. Ya. Ada karunia, ada jabatan sebagai gembala, pengajar, rasul, nabi. Ya, semuanya itu untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Semuanya untuk memperlengkapi gereja Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya paling senang ketika saya membahas tentang Roh Kudus, Bapak Ibu. Saya sangat suka membahas materi ini. Karena
Roh Kudus itu adalah pribadi yang Bapa sediakan untuk menolong kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ketika saya ngerenungin ayat ini, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu pribadi yang Bapa berikan buat kita, yang selalu siap nolongin kita kapanpun waktunya. Bapak Ibu percaya Roh Kudus ada dalam diri Bapak Ibu? Ya. 1 Korintus 12 ayat 28 berkata, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Ya. Efesus 4 ayat 11 sampai 13 berkata, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sama seperti tubuh satu, tapi anggotanya banyak. Demikianlah gereja Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Demikianlah kita. Tuhan perlengkapi kita satu dengan yang lain. Tujuannya adalah untuk kepentingan bersama. Bukan untuk kepentingan pribadi. Bukan untuk kepentingan gembala sidang. Saya percaya Tuhan tempatkan Bapak Ibu Saudara di gereja ini. Tuhan punya panggilan buat Bapak Ibu Saudara, mengapa ada di gereja ini. Temukan itu Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Tuhan tempatkan kita dimanapun kita berada. Tuhan punya rencana di situ. Temukan maksud Tuhan kenapa kita ada di sini. Karena itu sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota-anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Beberapa waktu yang lalu saya belajar tentang yang namanya iri hati, Bapak Ibu. Orang iri itu pasti rata-rata nih ya. Orang iri itu dengan yang sama profesinya. Ya. Pemain keyboard bisa iri sama pemain keyboard, ya. Pemain keyboard belum tentu bisa iri dengan pemain drum. Ya, saya pengusaha biasanya irinya juga sama-sama pengusaha. Pendeta irinya juga sama-sama pendeta. Jarang ditemukan pendeta iri dengan pengusaha, pengusaha iri dengan pendeta, itu jarang ditemukan, Bapak Ibu. Tapi kebanyakan dari kita rata-rata iri kepada orang yang sama dengan kita. Nah, iri hati itu sesuatu yang tidak kita sadari. Tapi itu sebenarnya kita sedang berpikir bahwa Tuhan itu gak adil. Biasanya nih ya, banyak orang berpikir seperti ini. Aku wis ke gereja, aku sudah beri persembahan. Tapi kok aku melihat orang itu lebih diberkati dari aku. Harusnya aku dong yang lebih diberkati. Tapi kenapa orang lain seolah-olah lebih diberkati dari aku? Kita mulai iri. Kenapa orang itu gak pernah ke gereja. Tapi kok seolah-olah dia lebih diberkati sih daripada aku. Seringkali hal itu muncul Bapak Ibu tanpa kita sadari. Roh Kudus itu
pasti akan mengingatkan kita ketika kita mulai berpikir yang bertentangan dengan firman Tuhan. Iri hati itu sebenarnya kita tidak menyadari bahwa kita sedang berkata Tuhan itu gak adil. Mestinya sikap kita gimana ketika kita melihat orang lain lebih diberkati daripada kita? Sikap yang benar seperti apa? Mestinya sikap kita seperti ini Bapak Ibu. Tuhan, aku percaya Engkau bisa memberkati dia, Engkau juga bisa memberkati aku. Tuhan, aku percaya berkat-Mu buat aku luar biasa. Sikap kita mesti benar Bapak Ibu. Ya, kerinduan Tuhan kita itu bersatu. Bukan hanya gereja Tuhan, suami istri mesti bersatu. Tapi jangan salah, iblis itu juga bisa membuat orang percaya bersatu loh. Ya, tak kasih buktinya Bapak Ibu. Ketika orang sakit hati sama si A, si B ini sakit hati sama si A, si C juga sakit hati sama si A, si D juga sakit hati sama si A, si B sama si C sama si D itu mereka bisa bersatu loh untuk benci sama si A. Benar gak Bapak Ibu? Bisa. Iblis itu bisa membuat orang percaya bersatu dari kebencian Bapak Ibu. Hati-hati. Hati-hati. Saya pernah ada di komunitas seperti itu Bapak Ibu. Jadi kami punya teman yang benci kepada satu orang. Dan kami sering ngumpul. Ketika kami ngumpul ya kami bicarain orang itu. Kami sangat sering ngumpul, wedangan, ngobrol dan ngomonginnya orang itu. Karena sama-sama benci sama itu orang. Tapi Roh Kudus tegur saya Bapak Ibu. Ini komunitas yang gak benar. Akhirnya saya memutuskan saya keluar dari komunitas itu Bapak Ibu. Saya tetap berteman dengan mereka, tapi saya tidak bergaul dengan mereka. Saya tetap berteman, sampai sekarang saya berteman sama mereka. Tapi saya gak bergaul dengan mereka. Saya memilih tidak bergaul. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Tuhan ingin kita itu bersatu. Bersatunya yang benar. Bukan bersatu dalam kebencian. Nah, Roh Kudus itu akan mengingatkan kita. Ya ketika saya di komunitas yang gak benar itu Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus ingetin akan kebenaran firman. Inilah karya Roh Kudus. Saya percaya Roh Kudus itu selalu ngomong sama kita. Selalu, karena dia ada di dalam kita. Roh Kudus itu pasti akan ngobrol sama kita. Nah, masalahnya ketika kita dengar suara Roh Kudus, kita kecilin suara itu atau enggak? Kita mau taat dengan suara itu atau kita mau kecilin suara itu? Roh Kudus itu mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Ketika saya membaca tentang Roh Kudus Bapak Ibu Saudara, saya coba cari apa karya Roh Kudus di Perjanjian Lama. Saya temukan beberapa ayat di Hakim-Hakim 14 ayat 6 Bapak Ibu Saudara. Tentang Simson. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing. Tanpa apa-apa di tangannya, tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Hakim-Hakim 15 ayat 14. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangganya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Simson ketika dipenuhi dengan roh Allah,
Dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Sama seperti Yosua, Bilangan 27 ayat 18. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh dengan roh, letakkanlah tanganmu ke atasnya. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus yang memberi kekuatan buat Simson, Roh Kudus yang mengurapi Yosua, sama Roh Kudus yang ada di dalam kita itu sama Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus yang sama hebatnya. Roh Kudus yang membuat berhasil Yosua masuk tanah Kanaan. Sama dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus yang ada di dalam kita pun akan membuat kita berhasil. Amin Bapak Ibu Saudara. Sama. Kita perlu menyadari ini Bapak Ibu Saudara. Kita perlu menyadari bahwa dalam diri kita ada Roh Kudus yang luar biasa. Yohanes 14 ayat 16 berkata, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus tinggal dalam hati kita sampai kapan Bapak Ibu? Selama-lamanya. Roh Kudus enggak keluar masuk Bapak Ibu. Selama-lamanya tinggal dalam kita. Dan Tuhan tegaskan lagi, ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Selama-lamanya. Bahkan di Efesus 1 ayat 13 berkata, di dalam Dia kamu juga, kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Dimeteraikan itu artinya apa Bapak Ibu Saudara? Dimeteraikan itu artinya kita itu sudah menjadi milik Allah. Kita dipisahkan dari dunia ini, kini inilah bukti bahwa kita itu milik Allah. Roh Kudus itu sudah dimeteraikan dalam diri kita Bapak Ibu. Nah, seringkali kita tidak pernah memahami fungsi Roh Kudus dalam kehidupan kita. Padahal Bapak sediakan ini loh penolong sing tak kasih nonggo kowe. Ini penolong. Libatkanlah Roh Kudus dalam seluruh kehidupan kita Bapak Ibu. Dalam hal kecil pun Roh Kudus selalu tolong kita. Apalagi dalam hal-hal yang besar Bapak Ibu. Ya, tujuan karunia rohani yang pertama melengkapi tubuh Kristus untuk saling melayani, supaya bertumbuh ke arah serupa Yesus. Melengkapi tubuh Kristus untuk melayani Bapak Ibu Saudara. Berbicara soal melayani bukan hanya berbicara soal di depan mimbar Bapak Ibu. Melayani di dalam keluarga itu pelayanan kita yang paling pertama Bapak Ibu Saudara. Keluarga itu tempat pelayanan kita yang paling pertama sebelum di depan mimbar Bapak Ibu, sebelum di gereja. Pelayanan kita yang pertama ada di keluarga. Dimulai dari mana? Saya percaya karakter kita itu banyak dibangun di dalam keluarga Bapak Ibu. Karakter kita banyak dibentuk di dalam keluarga. Ya, ketika kita berselisih pendapat dengan pasangan kita, ketika kita berselisih pendapat dengan orang tua kita, ketika kita berselisih pendapat dengan kakak atau adik kita, karakter kita dibentuk. Di Pria Sejati ada satu statement seperti ini Bapak Ibu.
Seni berkomunikasi itu tidak terletak kepada kepandaian orang berbicara, tetapi kesediaannya untuk mendengar. Seni berkomunikasi tidak terletak kepada kepandaian orang berbicara, tetapi kesediaan kita untuk mendengar. Saya mau katakan Bapak Ibu, mendengar itu pelayanan. Mendengar itu melayani Tuhan. Dulu saya kalau istri saya mau cerita, tak sambi Bapak Ibu, pakai handphone. Akhirnya apa? Ya nggak masuk ceritanya. Akhirnya bertengkar. Dari hal yang sederhana Bapak Ibu Saudara. Karena kebutuhan istri itu salah satunya didengar Bapak Ibu. Amin istri-istri? Ini survei Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah survei itu pria itu dalam satu hari itu berkata-kata kurang lebih 7.000 kata Bapak Ibu. Ya, pria itu 7.000 kata. Wanita atau istri itu disurvei kurang lebih dalam satu hari itu 20.000 kata Bapak Ibu. Ya, jadi butuh dituang 20.000 katanya. Ya. Tapi ada satu lagi yang lebih besar dari itu Bapak Ibu Saudara. 45.000 kata per hari. Tahu siapa Bapak Ibu? Mertua perempuan. Saya dulu nggak pernah memahami Bapak Ibu. Waktu mami saya masih ada, mami saya ini ngomong sama saya beberapa hal yang sudah diulang berkali-kali. Ada yang punya pengalaman yang sama dengan saya, oma-oma yang ada oma di rumahnya. Ya, jadi ngomong itu sudah 4 kali 5 kali aku sudah dengar gitu loh. Tapi waktu itu respon saya, Mami cerita iki wis ping swidak ya Mi, aku bilang. Tapi Roh Kudus tegur saya Bapak Ibu, enggak. Mendengar itu pelayanan. Saya dengerin. Ketika saya udah tahu ceritanya. Jadi dia mulai cerita, saya sudah tahu finishnya Bapak Ibu. Tapi saya dengerin. Saya dengerin dia. Oh, gitu ya. Oh. Didengerin, senang Bapak Ibu. Kasih duit saya. Ya. Jadi mendengar itu pelayanan Bapak Ibu. Banyak hal yang tidak disadari oleh suami istri. Bahwa ini hal yang penting. Mendengar itu pelayanan. Dan ini dimulai dari keluarga Bapak Ibu. Saya percaya ketika kita mau konflik sama pasangan itu sebenarnya kita ngerti loh, bener nggak? Ini nek dia bilang seperti ini, aku jawab seperti ini, mesti padu ini. Sebenarnya kita ngerti. Roh Kudus mesti ingetin loh. Cuman kita mau taat apa enggak? Kadang-kadang hal-hal sepele itu menjadi pertengkaran Bapak Ibu. Misalnya dulu saya pernah naik mobil sama istri saya, dia bilang, saya lewat sebelah kanan, dia bilang, kok nggak lewat sini sih, sini lebih cepat. Enggak, kanan lebih cepat. Lebih cepat yang kiri. Yang kiri kena lampu merah 2 kali. Yang kanan enggak. Goro-goro masalah jalan itu jadi padu Bapak Ibu Saudara. Kehilangan sukacita. Yang diuntungkan siapa? Si jahat. Saya percaya di dalam pernikahan itu butuh yang namanya penguasaan diri. Saya percaya Roh Kudus itu tinggal dalam kita, akan mengingatkan kita akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Apa yang mesti kita kerjakan di dalam hubungan pernikahan kita. Apa yang mesti kita lakukan kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita. Saya percaya Roh Kudus itu akan membimbing kita Bapak Ibu Saudara. Efesus 2 ayat 21 dan 22, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh.
Bersama Roh Kudus itu kita akan terus dibentuk karakternya. Kita akan terus dibangun menjadi seorang yang dewasa rohani. Tujuan yang kedua Bapak Ibu dari karunia rohani adalah melengkapi orang percaya secara personal untuk mencapai potensi terbaik mereka. Berbicara soal karunia Roh Kudus itu bukan hanya berbicara soal pelayanan di gereja saja Bapak Ibu Saudara. Tapi Roh Kudus itu akan menunjukkan, memperlengkapi kita untuk kita mencapai potensi terbaik kita Bapak Ibu. Roh Kudus akan tolong kita di sini. Waktu Petrus Bapak Ibu, waktu Petrus menyangkal Yesus, dia ditanya oleh seorang hamba perempuan. Dia penakut. Yang tanya sama Petrus itu hamba perempuan. Dia menyangkal Yesus. Tapi apa yang terjadi setelah Petrus itu penuh dengan Roh Kudus? Petrus menjadi seorang yang pemberani. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Petrus dan Yohanes dikenal sebagai orang yang tidak terpelajar. Tapi ketika dipenuhi Roh Kudus, Petrus dan Yohanes mencapai potensi maksimal mereka. Bahkan ketika Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Bukan 3 orang loh, 3.000 loh. Saya percaya siapapun kita, apapun profesi kita, entah itu ibu rumah tangga, arsitek, pelajar, kalau Roh Kudus turun atas kita, kita menjadi orang-orang yang berhasil Bapak Ibu Saudara. Nah, terkadang banyak orang percaya ini mengabaikan keberadaan Roh Kudus. Setiap hari saya selalu berdoa seperti ini Bapak Ibu. Roh Kudus pimpin aku hari ini. Tuntun aku hari ini. Engkau memberikan aku hikmat sepanjang hari ini. Dalam aku mengambil keputusan. Dalam aku bekerja. Roh Kudus berikan aku hikmat. Itu yang jadi doa saya setiap hari Bapak Ibu. Karena kita perlu Roh Kudus. Kita butuh pimpinannya, kita butuh tuntunannya. Ya, Rasul Petrus dari ilalang menjadi batu karang. Dari nelayan menjadi pelayan. Jadi pengecut, dari pengecut menjadi pahlawan. Efesus 6 ayat 11 berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis Bapak Ibu Saudara. Perlengkapan senjata Allah itu berbicara soal apa Bapak Ibu? Kebenaran firman Tuhan. Setiap hari kita perlu kenakan ini Bapak Ibu Saudara. Makanya setiap hari kita mesti baca firman. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat itu terjadinya di mana Bapak Ibu Saudara? Tipu muslihat itu terjadinya di pikiran kita. Iblis ini seringkali menipu. Ketika kita berselisih pendapat dengan pasangan kita, apa yang iblis katakan di pikiran kita? Ayo marah, ayo bales. Masa kamu digituin diem aja? Iblis berusaha menipu. Di mana? Di pikiran kita. Makanya Tuhan bilang, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Hidup kita mesti penuh firman Bapak Ibu Saudara. Hidup kita mesti penuh firman. Karena itulah senjatanya, itulah perlengkapan yang Tuhan berikan buat kita. Nah,
Bagaimana kita bisa mengenal karunia-karunia rohani Bapak Ibu Saudara? Yang pertama adalah membangun keintiman. Ya. Lukas 10 ayat 39 berkata, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Maria sudah memilih bagian yang terbaik. Yang terbaik apa Bapak Ibu? Mendengar, terus mendengarkan perkataannya. Terus mendengarkan firman Tuhan. Terus mendengarkan apa yang Tuhan bilang setiap hari. Kita perlu membangun hubungan dengan Roh Kudus setiap hari. Setiap hari, iya setiap hari. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara. Di HP Bapak Ibu Saudara ada Google Map? Ya, ada aplikasi Google Map. Sering dipakai? Ya, sering dipakai ya. Aplikasinya udah ada, handphonenya udah ada. Untuk kita bisa gunakan Google Map itu kita butuh apa Bapak Ibu? Apa? Sinyal. Iya. Kita butuh koneksi Bapak Ibu. Kita butuh sinyal. HP itu mesti terhubung dengan yang namanya sinyal. HP itu mesti terhubung dengan namanya paket datanya. Baru dia akan bisa menggunakan fungsi dari Google Map. Berapa waktu yang lalu saya nganter anak saya ke bandara di YIA. Saya pakai Google Map. Roh Kudus ajarin saya sesuatu Bapak Ibu. Saya nggak pernah lewat jalan yang saya lewat saat itu. Saya hanya percaya sama Google Map loh. Dan saya bisa percayanya luar biasa. Kita kan percayanya luar biasa ya sama Google Map. Kita ikutin aja itu, kita pasti sampai di tempat tujuannya. 500 meter belok kiri, yuk belok. 300 meter belok kanan, yuk belok. Kalau salah pun dikasih tahu, putar balik. Roh Kudus dalam kehidupan kita itu seperti itu Bapak Ibu. Dia akan ingetin kita ketika jalan kita keliru. Roh Kudus pasti ingetin kita. Karena dia roh kebenaran. Dan Roh Kudus itu mengingatkan kitanya akan kebenaran. Gak mungkin Roh Kudus itu mengingatkan kita yang bertentangan dengan firman Tuhan. Gak mungkin. Nah, kalau kita gak pernah diisi dengan kebenaran, apa yang mau diingetin sama Roh Kudus? Makanya kita terus perlu ngisi pikiran kita dengan kebenaran. Roh Kudus akan ingatkan kita. Roh Kudus akan beritahu kita, oh tinggal belok kiri, 100 meter lagi belok kanan. Cek, Roh Kudus akan tolong kita Bapak Ibu. Dia pemandu jalan kita. Kita mesti connect sama Roh Kudus setiap hari. Kita mesti hubungkan kita dengan Roh Kudus untuk menuntun langkah kita. Dalam keluarga, dalam pekerjaan. Beberapa waktu yang lalu, saya punya komunitas teman-teman yang di Klaten. Mereka yang punya toko kelontong. Jadi suatu hari kami ngobrol, mereka cerita. Momen biasanya lebaran itu mereka kulaannya roti itu ribuan karton. Ya, buat stok. Karena ya udah sudah biasa, lebaran pasti rame ribuan karton. Ya beberapa teman saya ketika dia cerita, itu awal setelah pandemi, lebaran setelah pandemi. Lebaran setelah pandemi itu mereka berpikir bahwa
ya roti itu akan habis. Wong biasanya habis kok. Ternyata saat itu nggak laku Bapak Ibu Saudara. Yang banyak dibeli bukan roti, tapi bahan makanan. Dan akhirnya roti kalengan itu mandek banyak sekali. Tapi ada satu teman saya Bapak Ibu. Dia cerita. Roh Kudus tuh ingetin dia gitu loh. Kulaan yang secukupnya. Gak usah banyak-banyak. Akhirnya dia kulaan ya secukupnya. Dan barang dia gak ada yang mati Bapak Ibu. Saya percaya itu tuntunan Roh Kudus. Sama kayak Daud Bapak Ibu. Tuhan itu cuman bilang sama Daud loh, orang yang berkenan di hatiku. Apa yang membuat Daud itu sampai Tuhan bilang orang yang berkenan di hatiku? Saya pelajari kisah Daud Bapak Ibu. Daud itu orang yang bergantung sama Tuhan. Daud itu dia nek mau perang dia selalu tanya. Padahal dia wis ahli. Dia ahli perang. Dia menang perang wis biasa. Sudah biasa dia menang perang. Tapi ketika dia mau berangkat perang dia selalu tanya, Tuhan serahke gak musuhnya sama aku? Selalu tanya. Daud tidak mengandalkan pengalamannya. Daud tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Oh aku biasa perang dengan yang lebih gede dari ini. Nanti mesti menang. Strateginya seperti ini. Enggak. Daud tanya dulu sama Tuhan. Tuhan maju enggak? Tuhan bilang maju. Baru Daud maju. Daud memiliki hati yang bergantung sama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita bergantung sama Roh Kudus, Roh Kudus akan tunjukkan apa yang kita lakukan. Dengar firman tiap hari, miliki komunitas yang baca firman, miliki komunitas yang bahas firman Bapak Ibu Saudara. Saya pribadi, saya merasa sangat bertumbuh karena saya ada di dalam komunitas yang selalu membahas firman. Ini penting buat kita Bapak Ibu. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Saya percaya Bapak Ibu, pengenalan kita akan Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Ini yang membuat kita terus bertumbuh di dalam kebenaran. Ini yang membuat kita terus bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kita ngerti hati Tuhan. Seringkali orang percaya itu berusaha mengerti pikirannya Tuhan. Ketika kita ada dalam sebuah tantangan, Tuhan kok gini toh? Jalannya kok gak seperti ini toh? Kenapa aku harus menghadapi seperti ini? Tuhan harusnya kan jalannya begini. Kita berusaha mengerti pikirannya Tuhan. Gak akan pernah bisa Bapak Ibu. Karena Tuhan itu maha besar. Kita gak akan pernah bisa menyelami pikirannya Tuhan. Tapi kita bisa percaya sama Tuhan Bapak Ibu. Itu yang Tuhan mau. Supaya apa? Kita percaya. Membangun keintiman Bapak Ibu. Mengenal karunia rohani. Bangun keintiman sama Tuhan. Tuhan akan tunjukkan kepada kita. Yang kedua, berperan aktif dalam pelayanan untuk mengenal karunia-karunia rohani. Di dalam komunitas itu kita bisa saling mengenal, kita saling membangun, kita saling menasihati Bapak Ibu. Ketika saya ada dalam sebuah tantangan dan saya perlu sharing, saya butuh komunitas. Saya punya komunitas di mana saya bisa cerita apa yang saya hadapi. Saya punya komunitas di mana saya bisa menceritakan persoalan saya. Karena Tuhan panggil kita untuk kita berkomunitas, Bapak Ibu. 1
bangun keintiman sama Tuhan, hidup dalam komunitas. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Mengenal karunia rohani yang ketiga berbicara tentang setia, Bapak Ibu. Ketika saya membaca ini, Bapak Ibu, saya diingatkan oleh peristiwa ini, Bapak Ibu. Ini gambar siapa, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ya? Samuel mengurapi Daud. Waktu Daud ini diurapi oleh Samuel, apakah Daud langsung menjadi raja? Enggak. Daud enggak langsung jadi raja. Daud melakukan aktivitas biasanya, ngembalain kambing domba ayahnya. Akhirnya di satu titik Daud berperang mengalahkan Goliat. Apakah setelah mengalahkan Goliat Daud terus menjadi raja? Enggak. Dia menjadi pelayannya Saul. Ketika menjadi pelayannya Saul, dia malah mau dibunuh sama Saul. Apakah Daud menyalahkan Tuhan? Apakah Daud berkata, Tuhan kau sudah mengurapi aku jadi raja, tapi kok aku malah mau dibunuh sama Saul? Apakah Daud komplain? Enggak. Dia setia dengan panggilannya. Dia terus setia dengan panggilannya. Situasinya pasti enggak enak buat Daud. Aku sudah diurapi loh. Diurapi jadi raja loh. Kok aku malah mau dibunuh sama Saul? Tapi Daud setia. Daud terus bergantung sama Tuhan. Saya percaya Daud itu terus bergantung sama Tuhan. Buktinya apa? Ketika Daud itu menjadi raja, yang pertama kali dia lakukan adalah membawa tabut Allah kembali. Daud itu mempunyai hati yang terus bergantung sama Tuhan. Dia setia. Satu Samuel 16 ayat 13 berkata, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Kejadian yang sama yang dialami oleh tokoh ini, Bapak Ibu. Siapa Bapak Ibu Saudara? Yusuf. Sama. Yusuf mendapat mimpi. Tuhan kasih penglihatan kepada Yusuf melalui mimpi. Setelah dapat mimpi kok dia malah dijual oleh saudara-saudaranya. Dia dilemparkan ke dalam sumur, dijual oleh saudara-saudaranya, menjadi budaknya Potifar. Akhirnya menjadi budaknya Potifar. Seolah-olah gak adil. Seolah-olah gak adil yang dialami oleh Yusuf. Kejadian 39 ayat 2 dan 3 berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Yusuf ini setia.
Apapun yang dipercayakan kepada Yusuf, Yusuf lakukan dengan segenap hatinya. Dan Yusuf orang yang disertai Tuhan. Tuhan membuat berhasil apapun yang dikerjakan Yusuf. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus yang ada di dalam kita akan membuat berhasil juga buat kita apa yang kita kerjakan. Apa yang kita lakukan, Roh Kudus itu akan menolong kita, membuat kita berhasil Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ayo libatkan Roh Kudus dalam seluruh hidup kita. Roh Kudus penuhi aku. Roh Kudus tuntun aku. Saya sering setiap hari selalu dapat pimpinan Roh Kudus Bapak Ibu. Saya diingatkan akan sesuatu yang harus saya lakukan. Roh Kudus ingetin firman ketika saya menghadapi sebuah tantangan. Saya percaya Roh Kudus selalu bicara sama kita. Ayo kita taat Bapak Ibu dengan apa yang Roh Kudus katakan kepada kita. Roh Kudus akan membuat berhasil apapun yang kita kerjakan. Mazmur 32 ayat 8, ayat terakhir Bapak Ibu. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Itu janji Tuhan Bapak Ibu. Ini janji Tuhan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Mata Tuhan itu tertuju kepada kita Bapak Ibu Saudara. Libatkan Roh Kudus dalam seluruh kehidupan kita. Siang hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita menyembah Tuhan. Mari tim Praise and Worship. Mari kita menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini kita sedang mengalami kekhawatiran, cemas, takut. Berdoa Bapak Ibu, serahkan semua kekhawatiran kita. Serahkan semua kecemasan kita. Serahkan semua ketakutan kita pada Tuhan. Serahkan Bapak Ibu Saudara. Beritahu kekhawatiran kita kepada Yesus. Beritahu ketakutan kita kepada Yesus. Beritahu pergumulan kita kepada Yesus. Bekerjalah ya Roh Kudus, jamalah kami. Katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan aku khawatir akan hal ini. Tuhan aku takut.
Tuhan, aku cemas. Katakan sama Roh Kudus, Bapak Ibu. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang Menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus, panggil dia Bapak Ibu. Roh Kudus, manis dan lembut, Dia penolong, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. bekerjalah, Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. hadir di sini. Ya, Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu Tuhan, hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu Dekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus, amin. Lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Ku perlu Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, Engkau yang memimpin setiap kehidupan kami. Roh Kudus, tuntunlah langkah kami setiap hari. Roh Kudus, bimbing kami setiap hari.
Kami perlu Engkau, Roh Kudus. Kami memerlukan tuntunanmu. Kami memerlukan pimpinanmu setiap hari. Kami tidak bisa hidup tanpamu. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang memimpin kami. Engkau yang mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami agar kami memiliki hati yang peka, hati yang mau taat kepada suara-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih untuk Kosani atas firman pada siang hari ini. Sebelum kita berpersembahan, kita mau mendengarkan pengumuman terlebih dahulu. Berikut film news untuk minggu ini. Ibadah minggu depan 26 Mei 2024 akan dilaksanakan dalam 3 sesi. Ibadah pagi akan dilayani oleh Ibu Pendeta Sarah Tony. Ibadah siang akan dilayani oleh PI Ivan Susanto. Ibadah sore akan dilayani oleh Pendeta Patricia Barwati. Tema kita untuk minggu depan, upah menantikan Tuhan di Kisah Para Rasul 2 ayat 1-12. Jangan lewatkan ibadah minggu. Departemen Kaum Muda Daerah GSJA 1 Jawa Tengah akan mengadakan Youth Camp pada tanggal 17 dan 18 Juni 2024 dengan tema Be Strong and Courageous. Pembicara dari Departemen Kaum Muda Nasional GSJA. Registrasi 50.000 saja, bisa dibayarkan melalui transfer ke Tio Poli Karunia Aurelian. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Kak Ambar. Hai kawan Kabupaten, jangan lewatkan Jepang One Kabupaten 2024 dengan tema Song of Solomon, Power of Relationship dengan berbicara Ibu Esther Budiono, Ketua DKWN GCA. Acara ini akan dilaksanakan pada hari Kamis 23 Mei 2024 jam 10 di Gereja Maria Salatiga. Pendaftaran 20.000 dapat mendaftarkan melalui DKWW. Pendaftaran ditutup tanggal 10 Mei 2024. Kontak personnya dapat menghubungi staf gereja. Departemen Kaum Muda Daerah 1 Jateng akan mengadakan Musik Zoominar Production. Stepping into the music world, songwriting, platform distribution, and production strategy. Kelas Zoominar ini diperuntukkan bagi Anda yang ingin menulis lagu ataupun ingin memahami tentang bagaimana cara memproduksi sebuah musik. Kelas seminar ini akan diadakan pada tanggal 29 Mei 2024 jam 6 sore. Silakan mendaftar, bisa menghubungi Kak Junta. Link seminar akan dibagikan di grup WhatsApp setelah Anda mendaftar. Mari gabung dan jangan lewatkan kesempatan baik ini. Demikian Philippine News untuk minggu ini. God bless you all. Yap, sekarang mari kita persiapkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami yang akan memberikan persembahan, kiranya apa yang kami tuai, apa yang kami tanam, semua hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa, sekarang kiranya apa yang menjadi firman-Mu yang telah diberitakan oleh Kosani dapat tertanam dalam hati kami dan dapat kami lakukan di setiap kehidupan, setiap kegiatan kami sehari-hari, yang bisa kami pegang firman-Nya Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya Rohmu
hosana bagimu. Segala hormat, keagungan dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau hadir di sini. Terima kasih Roh Kudus, Engkau berkarya dan menyirami hati kami. Engkau memulihkan hati kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah dan menyentuh akan kehidupan kami Bapa. Firman-Mu mengubahkan hati kami ya Tuhan, dan mengajari kami untuk taat di dalam firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami berdoa untuk negeri kami, bangsa Indonesia ini Bapa. Kami berdoa ya Bapa, mereka yang masih dalam garis kemiskinan, anak yatim piatu, yang terlantar di jalan-jalan ya Bapa. Tuhan, Roh-Mu yang kudus berkarya, Engkau menolong mereka. Biarlah mereka hanya bergantung kepada Tuhan yang memberikan kehidupan, yang memberikan pertolongan. Tuhan, Engkau yang mengatasi langit dan bumi ya Bapa. Mari kuasa-Mu mengalirlah ya Bapa. Tuhan, gerakkan hati-hati mereka ya Bapa untuk berubah, untuk mencari Engkau ya Bapa, sehingga kehidupannya boleh dilayakkan ya Bapa, dan Engkau mengasihi mereka ya Bapa. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk negeri kami ya Tuhan. Saat bencana datang ya Bapa, kami tidak tahu ya Bapa, dan kami hanya berlindung kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan berikan perlindungan bagi negeri ini ya Bapa. Tangan-Mu menopang negeri ini ya Bapa. Selamatkan negeri ini ya Bapa, dan ampunilah negeri dan bangsa ini ya Bapa, agar hati kami senantiasa memandang-Mu ya Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin negeri ini ya Bapa, untuk pemerintahan negeri ini ya Bapa, baik dari pusat sampai ke daerah. Tuhan, berikan hikmat-Mu kepada pemimpin kami ya Bapa, agar program-program yang dilaksanakan ini berlancar dengan baik ya Bapa, sesuai dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu yang terbaik atas negeri ini ya Bapa. Mari topang selalu Tuhan, berikan yang terbaik buat negeri ini ya Bapa. Sumber daya alam yang diberkati, rakyatnya yang diberkati ya Bapa. Tuhan, semuanya akan tunduk dalam kuasa nama-Mu ya Tuhan. Hanya Yesus yang sanggup mengubahkan segalanya. Dan saat ini kami juga berdoa Tuhan, untuk Kosani ya Bapa, berkati keluarganya ya Bapa, kesehatan, kekuatan, dimanapun keluarganya berjalan Tuhan selalu menopang, memberkati ya Bapa. Dan saat ini kami juga berdoa untuk Ibu Sarah Antoni ya Bapa, dimanapun beliau bepergian, dimanapun beliau melayani Engkau ya Bapa. Roh-Mu yang kudus selalu menyertainya. Pimpin dalam setiap pekerjaannya ya Tuhan, pelayanannya. Berikan kesehatan ya Bapa. Berikan perlindungan kuasa darah Yesus. Juga ya Bapa, untuk gereja ini ya Bapa. Biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa hadir di dalam gereja ini ya Bapa. Bakar semangat kami ya Bapa, untuk selalu punya iman yang kuat. Dan biarkanlah Roh-Mu yang kudus senantiasa ya Bapa, memberikan karunia-karunia roh yang baru ya Bapa. Memberikan roh untuk berbahasa lidah, agar kami senantiasa dekat kepada Tuhan ya Bapa. Tuhan Yesus, bentar lagi anak-anak-Mu ingin pulang ya Bapa. Roh-Mu yang kudus memimpin kami. Berkaryalah melalui kehidupan kami, lepas pribadi ya Bapa. Tidak ada satupun yang terlewati, bahwa Engkau mampu menolong dan berjalan di depan kami. Tuhan, kami menyerahkan segala kehidupan kami, beban kehidupan kami ya Bapa. Engkau yang akan menolong ya Bapa. Yang rapuh Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan, kami berharap kepada Tuhan, hanya Engkaulah tempat kami berseru ya Bapa.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapa, di akhir ibadah ini Tuhan hamba berdoa menyerahkan setiap sidang jemaat Tuhan. Berkatilah setiap rumah tangga mereka, berkatilah setiap usaha pekerjaan mereka sepanjang minggu ini Tuhan. Kiranya Engkau menyertai setiap sidang jemaat-Mu, kemanapun mereka pergi senantiasa ada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu sidang jemaat Tuhan, angkatlah tangan-Mu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, berkat dari Allah Bapa, dari Allah Anak, Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.